Nah, ini beberapa cara keren lah ya mengurangi sampah plastik. Jadi pertama nih, kurangi plastik bungkus makanan. Gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di bawahnya lah ya. Tapi singkatnya seperti itu. Kemudian tempat sisa makanan dan snack ditaruh di toples kaca sehingga tidak menjadi sampah lah. Atau itu masih bisa kita makan lagi. Karena salah satu penyumbang terbesar sampah selain plastik ya, itu adalah sisa makanan. Kemudian gunakan kotak makan yang dapat digunakan kembali. Kemudian bawa tas sendiri ke pasar atau supermarket seperti itu ya. Sehingga biasanya kan kalau ke pasar, satu pembeli kokolan gitu ya. Terus satu lagi bawang gitu ya. Plastiknya sendiri-sendiri tuh, gitu kan. Nah, itu kita bisa ngurangi di situ. Kemudian kita pakai botol minum yang dapat digunakan kembali. Kemudian jangan menggunakan peralatan makan sekali pakai, kan Bapak sering temui itu sendok, garpu yang plastik yang sekali pakai itu kan. Terus kurangi take away dan perbanyak makan di tempat. Karena take away butuh bungkusnya, plastiknya, nasinya dibungkus. Yang isinya endingnya kan di sampah semua gitu kan. Kan apa namanya wadah plastiknya tadi kan nggak bisa kita makan. Yang kita makan adalah keramik dibandingkan dengan gelas plastik. Next. Oke, ini contohnya kita pakai kantong belanja yang bisa kita gunakan kembali, yang minim plastik di situ. Next. Nah, ini botol minuman sendiri. Next. Saya mau kasih contohnya gambarnya nih. Ya, ini real. Nah, ini nih. Salah satunya juga tadi itu adalah sedotan. Sedotan itu sekali pakai. Dan itu ya tadi, sekali lagi banyak merusak lingkungan lah. Ya, gunakan yang itu bisa digunakan kembali gitu ya, seperti itu. Next. Nah, ini kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu semua lihat di bagian atas, itu adalah salah satu yang kita temui di beberapa sekolah. Gitu. Jadi anak-anak dia bawa makanan bekal sendiri, ditaruh di luar ruang kelas nih, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, sehingga plastik untuk makan, bungkus untuk makan, terus wadah minuman untuk minumannya mereka itu nggak jadi sampah gitu ya, bisa digunakan kembali. Dan ini salah satu ide yang bagus juga gitu. Jadi anytime mereka mau minum, ya mereka tinggal izin, Bu izin keluar ngambil minum, gitu kan? Atau istirahat, izin ambil makanan. Dan memang di situ disampaikan bahwa untuk membawa bekal yang minim bungkus makanan. Next. Ya, ini adalah tradisi. Mungkin bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang Surakarta ya. Saya rasa di tempat lain pun juga banyak. Jadi sering kita itu ada tamu gitu ya kan, atau siapapun lah yang berkunjung ke sekolah kita gitu ya. Budayanya kan kadang-kadang mereka kasih yang simple, yang nggak ribet lah ya. Mereka kasih minuman yang ada kemasan plastiknya gitu ya. Terus makanannya pun di plastik, dibungkus dulu, bungkus kertas itu ya masih ada plastiknya lagi gitu ya. Berapa banyak itu plastik yang dibuang gitu ya. Nah, coba bandingin yang di sebelah bawah ini. Ini baru beberapa hari yang lalu saya pada saat kunjungan ya. Ini memang bukan di sekolah ya, tapi saya mau share values yang bagus ya, yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Ya kalau bukan kita mengharap ada sajian ya, tetapi pakai sajian itu kita malah bahkan lebih menghargai kok. Ini malah makanan tradisional yang nggak ada bungkusnya, satu makanan satu bungkus seperti itu. Ini kalau teman-teman lihat di bawah ini ada minim bungkus plastik gitu ya. Ya organiknya ya ada, tapi dia masih bisa nih dipakai untuk kompos dan lain sebagainya gitu ya. Atau didaur ulang oleh lingkungan pun daya dukung lingkungannya masih cukup gitu ya. Nah, ini contoh yang bagus karena ini salah satu sumber timbulan terbesar gitu ya dari sampah makanan. Oke, next. Mohon maaf slide-nya belum keluar itu, Bu. Oke, sudah ini. Ya, ini adalah salah satu lokasi dari sekolah
ini hampir di semua sekolah ya. Bukan saya bilang ini jelek, tidak. Ini bagus karena nantinya akan dipilah gitu ya. Tetapi pilah itu adalah proses berikutnya gitu ya, atau mitigasinya gitu ya. Ya kalau bisa sebelumnya itu kita sudah prevent gitu loh. Kita sudah cegah itu terjadi gitu ya. Nah, salah satu timbulan terbesar itu adalah dari kantin, Bapak Ibu. Nah, tugas kita untuk mengedukasi nih dari petugas kantin, bagaimana kita menyediakan di kantin itu kantin yang minim plastik, sachet lah, styrofoam lah, kemudian sedotan gitu ya. Jadi memang itu perubahan budaya tidak mudah, tetapi dari situlah sampah itu timbul paling besar. Sehingga dengan kita menginisiasi ke mereka, kita kasih campaign ke mereka, kita berikan juga alternatif nih. Ayo kita sama-sama mikir, gimana nih makanannya nih yang minim sampah plastik gitu ya. Dan sehat utamanya gitu ya. Karena ya banyak kita temui makanan nggak sehat untuk anak-anak kita. Jadi concernnya tidak hanya plastik, tapi bagaimana makanan yang baik untuk anak gitu, yang ramah anak gitu ya. Ya, itu tugas kita bersama gitu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama, mengarahkan kantin untuk merubah menjadi makanan sehat dan bebas sampah plastik. Kemudian membawa bekal makanan dengan minim sampah plastik. Next. Ya, quote-nya sedikit ada seperti ini. Dengan kita ikut serta dalam memelihara kualitas lingkungan, sejatinya itu kita sedang ikut serta dalam memelihara kehidupan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bisa membuat anak-anak kita yang terus berganti 1, kedua, kelas 2, kelas 3, dan dia akan lulus semua. Udah banyak generasi yang akan berubah dengan tangan kita gitu ya. Mungkin terakhir dari saya, slide terakhir, next ini Bu. Ini slide terakhir dari saya. Mohon maaf kalau agak molor sedikit Bapak Ibu ya. Karena memang saya ingin sampaikan pesan positif yang saya titip kepada tidak sekarang, kapan lagi gitu ya. Paling tidak nanti saya harapannya ini nggak hanya webinar, berakhir di webinar Bapak Ibu. Jadi diskusikan dari hasil webinar ini, sampaikan ke tim, oke ayo gimana nih caranya kita sama-sama berubah gitu ya, untuk membuat Surakarta ini menuju sekolah bebas sampah plastik. Tidak mudah, tapi saya yakin bareng-bareng kita bisa Bapak Ibu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.